Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 52. Sekali lagi, Mazmur 52. Ayat yang pertama dan kedua sebagai pengantarnya saya akan baca bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang dan memberitahu kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Hari-hari ini kita belajar tentang kitab Mazmur. Kitab Mazmur pada umumnya menceritakan pengalaman Raja Daud bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak cerita tentang Daud dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam segala situasi. Kita melihat Raja Daud itu punya hati yang sangat dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu situasi yang dialami oleh Raja Daud, yaitu krisis. Dia menghadapi satu situasi yang tidak baik. Krisis. Krisis adalah suatu peristiwa yang terjadi yang menyebabkan kita berada dalam satu situasi yang berbahaya. Nah, dalam Mazmur 52 ini menceritakan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan dia ada dalam satu keadaan yang terdesak. Dia berada dalam satu situasi menghadapi krisis. Tetapi di tengah-tengah situasi yang dialami oleh Daud, mari kita akan belajar sebab krisis atau situasi yang berbahaya, yang menakutkan, situasi yang mencemaskan, kita akan melihat sikap dari Raja Daud. Dan ini biar juga menjadi teladan bagi kita, seperti apa sikap kita di tengah-tengah kita menghadapi krisis, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan. Secara keseluruhan Mazmur pasal 52 ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mari kita renungkan tentang sikap Daud dalam dia menghadapi krisis. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, Daud menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, apapun bentuk krisisnya, itu tidak menjadi masalah kalau kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 52, kalau kita perhatikan mulai ayat yang ketiga sampai yang keenam, menceritakan Daud punya keyakinan. Dia memiliki kepastian, memiliki iman bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan di tengah-tengah krisis sekalipun pasti terpelihara. Sekali lagi, krisis apapun yang terjadi, kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita akan terpelihara. Hari-hari ini kita menghadapi krisis, ada berbagai macam krisis yang kita hadapi. Tetapi kalau kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, yakinlah, pasti Tuhan memelihara kita. Dia berjanji sedetik pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, bukan hari kemarin, bukan hanya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia berjanji menyertai kita. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini lagi sementara menghadapi krisis? Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, khususnya kita Jemaat GPD LSAD Magelang. Poin yang kedua, dalam menghadapi krisis, tetaplah menjadi orang yang bersikap benar. Sebab krisis itu bisa saja membuat kita bersikap dan bertindak di luar nalar kita. Jadi ada orang-orang yang menghadapi krisis, mereka kehilangan keseimbangan. Mereka bertindak tanpa berpikir. Tetapi mari kita belajar dari Raja Daud. Sekalipun Saul mendesak, mengejar, bahkan ingin menghabisi Daud, tetapi dia tetap punya pikiran yang positif, berpikir positif tentang pemeliharaan Allah dengan cara dia bertindak, berpikir, bahkan dia melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beberapa pernyataan Daud di Mazmur pasal 52 ini, mulai ayat yang ke-7, ayat yang ke-9. Dia berkata, Allah akan merobohkan engkau. Saul yang memusuhi Daud, yang mengejar Daud,
seorang raja. Saul adalah seorang raja. Tentu Daud menghadapi musuh bukan musuh yang biasa-biasa saja. Tetapi Daud sudah punya pengalaman ketika dia mengalahkan Goliat, orang Filistin itu. Daud mengalami kemenangan karena Tuhan yang menyertai dia. Demikian juga keyakinan Daud, dia tetap bersikap, bertindak dengan benar. Dan dia berkata, Allah akan merobohkan engkau. Bukan Daud yang akan mengalahkan Saul, tetapi Allah, Tuhan yang dipercaya oleh Daud, yang akan memberikan kemenangan kepada Daud. Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian juga kita. Kita dengan kekuatan kita untuk berperang kita tidak sanggup. Tetapi yakinlah, Tuhan yang akan menggantikan kita untuk berperang. Dan Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Ada beberapa pernyataan Daud, dia berkata, karena Dia adalah Allah yang adil dan benar. Tuhan tidak pernah bertindak tanpa keadilan. Tuhan selalu bertindak dengan kebenaran. Allah yang merebut, Allah yang memberikan kemenangan. Bahkan ada kata di sana, Allah yang membantun. Saya melihat arti kata membantun adalah menarik, mencabut supaya terlepas. Di tengah-tengah situasi krisis yang dialami oleh Daud, Daud punya keyakinan Tuhanlah yang akan melepaskan Raja Daud. Waktu itu dia memang belum menjadi raja, tetapi Daud terlepas dari segala rancangan jahat dari Saul karena Tuhan ada menyertai Daud. Daud menjadi orang benar. Bapak Ibu, mari kita tetap bersikap benar, berkata benar, berpikir benar. Apapun yang ada di dalam hidup kita, mari kita selalu menghasilkan hal-hal yang benar, berpikir benar, berkata yang benar, dan bertindak yang benar. Itu yang dilakukan oleh Daud sehingga dia terbebas dari krisis. Allah membela dia dan Allah melepaskan dia. Poin yang ketiga, sikap Raja Daud dalam dia menghadapi krisis. Daud punya keyakinan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah krisis pasti terpelihara. Sekali lagi, di tengah-tengah krisis pasti terpelihara. Orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah krisis pasti punya kekuatan. Kuat di masa krisis, tegar di masa krisis, tetap kuat di masa yang sukar. Itu tercatat di dalam Mazmur 52 ini, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dengan satu perumpamaan seperti pohon zaitun. Saya melihat latar belakangnya bahwa pohon zaitun itu bukan pohon yang tanam hari ini tumbuh besok. Tetapi pohon zaitun itu dia membutuhkan waktu yang lama untuk dia bertumbuh. Saya melihat latar belakangnya kurang lebih harus 5-7 tahun ditanam baru dia menghasilkan buah, dia berbuah. Dan lamanya pohon zaitun itu bertumbuh dan dia menghasilkan buah itu berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Artinya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Demikian juga kehidupan kita. Untuk kita tetap kuat, kita bukan hanya sambil lalu saja tertanam, datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membutuhkan waktu yang lama. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sering bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin memperoleh kekuatan. Semakin besar kekuatan yang kita peroleh. Berbeda dengan orang yang hanya datang kemudian pergi dalam dia mencari Tuhan. Tetapi kita akan menjadi orang yang setiap hari ada di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai 15. Bapak Ibu bisa membaca di sana. Orang yang tertanam di bait Allah, dia akan menghasilkan buah, bahkan sampai masa tua pun mereka masih tetap segar, tetap berbuah, tetap menghasilkan sekalipun sudah tua. Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada batas waktunya. Selagi Tuhan beri kesempatan, itu adalah waktu bagi kita untuk kita terus menghasilkan buah. Yang terakhir, ayat yang terakhir dari Mazmur 52 ini adalah ayat yang ke-11, menceritakan gaya hidup dari Raja Daud. Apa gaya hidup dari Raja Daud? Dia selalu mengucap syukur. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, dia selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga kita.
Kristus di tengah krisis. Sekalipun krisis melanda kita, kita yakin ada Kristus bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak ada alasan untuk susah. Ada banyak ayat-ayat yang menceritakan tetap kita harus bersuka cita, kita tetap harus bersyukur, sebab sekali lagi Kristus ada bersama-sama dengan kita. Ini memang masa-masa yang sukar, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengalami sukacita dari Tuhan. Sekali lagi, di tengah-tengah krisis, Kristus ada di sana. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, Kristus ada bersama-sama dengan kita. Keluarga, rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, ataupun pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kepada kami keluarga besar Jemaat GPD El-Sadeh Magelang hati dan roh yang baru. Juga menjauhkan dari kami, keluarga besar Jemaat GPD El-Sadeh Magelang hati yang keras. Engkau memberikan kepada kami semua hati yang taat kepada kebenaran firman-Mu, untuk hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan firman-Mu. Biarlah kami, keluarga besar Jemaat GPD El-Sadeh Magelang, menjadi umat-Mu dan menjadikan Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyertai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kristus di tengah-tengah krisis. Dan kami tetap optimis untuk dapat menghadapi hari esok. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.